warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku pada pagi hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa untuk memudahkan kita dalam memahami materi. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahmi. Selesai. Tujuan pembelajaran kita yakni peserta didik mampu mengetahui pengertian sumber, bukti, dan fakta sejarah. Sedangkan metodenya metode daring berbasis video. Materi kali ini telah sampai pada subbab ketiga tentang penelitian dan penulisan sejarah. Adapun cakupan materinya tentang pengertian sumber, bukti, dan fakta sejarah. Kita ketahui bersama bahwa peristiwa yang terjadi di masa lalu dapat terungkap jika ada sumbernya, ada buktinya, dan fakta sejarahnya. Tanpa semua itu sangat mustahil peristiwa-peristiwa tersebut dapat disusun menjadi suatu kisah. Apa sih sumber sejarah itu? Sumber sejarah adalah suatu yang secara langsung ataupun tidak langsung menyampaikan kepada kita tentang kenyataan di masa lalu. Jadi sumber sejarah merupakan hasil aktivitas manusia di masa lalu. Menurut sifatnya, sumber sejarah terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama sumber primer dan yang kedua adalah sumber sekunder. Untuk mudah memahami dan membedakan sumber sekunder dan primer, simaklah contoh sebagai berikut. Seorang sejarawan ingin menulis tentang peristiwa pertempuran G30 SPKI di masa revolusi. Kemudian sejarawan ini mewawancarai orang yang terlibat langsung dalam peristiwa tersebut. Nah, orang yang diwawancarai tersebut merupakan sumber primer. Akan tetapi orang yang diwawancarai dan tidak ada hubungan langsung atau orang yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa tersebut tetapi mengetahui peristiwa, maka dia termasuk sumber sekunder. Menurut bentuknya, sumber sejarah terbagi menjadi tiga, antara lain sumber tulisan, sumber lisan, dan benda atau artefak. Nah, sumber tulisan ini sangat penting dalam penelitian karena memberikan informasi tentang aspek yang diteliti. Adapun sumber tulisan yang bisa dijadikan sumber penelitian sebagai berikut: laporan-laporan, notulen rapat, surat kabar, dan catatan pribadi. Sedangkan sumber lisan merupakan sumber yang diperoleh melalui wawancara. Metode yang digunakan dalam pengumpulan sumber lisan dikenal sebagai oral history. Metode ini sudah lama berkembang. Tahap persiapan dalam wawancara, karena kita ketahui bahwa sumber lisan dihasilkan melalui wawancara, maka ada tahap yang kita lalui dan kita perlu perhatikan. Yang pertama, memilih orang yang akan diwawancarai. Kemudian yang kedua, pendekatan terhadap orang yang ingin diwawancarai. Kemudian yang ketiga, pengembangan suasana dalam mewawancarai. Kemudian kita masuk pada pembahasan sumber benda. Nah, sumber benda adalah sumber sejarah yang diambil dari peninggalan sejarah, contohnya patung dan candi. Untuk mengungkap sumber-sumber sejarah yang berbentuk benda diperlukan berbagai ilmu, yakni ilmu bantuan sebagai berikut. Yang pertama,
tipografi, kemudian arkeologi, yang ketiga ikonografi, kemudian yang keempat yakni numismatik, yang kelima ceramologi, kemudian yang keenam geologi, 7 antropologi, kemudian yang kedelapan yaitu paleontologi, dan masih banyak lagi lainnya. Sedangkan untuk mengetahui usia peninggalan sejarah dapat dilakukan dengan cara tipologi, kemudian stratigrafi, dan kimiawi. Pembahasan selanjutnya yakni fakta sejarah. Kita ketahui bahwa fakta sejarah berasal dari bahasa Latin yakni factus, artinya selesai atau mengerjakan. Bukti dan fakta sejarah dapat dilihat dari artikel, fakta sosial, dan fakta mental. Demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Semoga anak-anakku bisa memahami materi yang Ibu berikan. Tugas pada kesempatan kali ini yakni membuat kesimpulan materi tentang penjelasan atau apa yang Ibu jelaskan, kemudian dikumpul di dalam link absen, di mana absennya Ibu akan simpan di dalam deskripsi video. Minggu depan kita akan membahas tentang langkah-langkah dalam penelitian sejarah. Akhir kata dari Ibu bahwa ilmu itu ada 2 macam, apa yang diserap dan yang didengarkan, dan yang didengarkan tidak akan memberikan manfaat jika tidak diserap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.